Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan belajar kembali pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang kali ini kita sudah memasuki bab tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sebelumnya, untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran kita bisa lancar dari awal hingga akhir dan mendapatkan barokah dari Allah SWT. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pelajaran awal ini yaitu peta konsep. Peta konsep sholat berjamaah yang pertama yaitu mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah. Yang kedua, mempraktikkan tata cara sholat berjamaah. Yang ketiga, membiasakan sholat berjamaah. Tujuan akhir dari sholat berjamaah yaitu kalian bisa menerapkan sikap demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji yang lain dalam kehidupan. Anak-anakku sekalian, silahkan dicermati gambar atau ilustrasi di layar. Gambar yang ditampilkan yaitu murid-murid sedang sholat berjamaah, kemudian ada juga yang sedang berdoa. Yang intinya yaitu rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Kemudian pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kemudian hukum sholat berjamaah. Hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid atau sholat sendirian adalah dilipat gandakan sampai 27 derajat. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Ibni Umar qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'i wa isyrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian, apakah kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai sholat berjamaah? Maka marilah kita membaca pembahasan berikut ini. Syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah
baru sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu ada imamnya, makmum berniat mengikuti imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangatlah penting. Maka dari itu menjadi imam sholat berjamaah ada syarat tersendiri. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut. Mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Berakal sehat, baligh atau telah sampai umurnya. Berdiri pada posisi paling depan. Seorang laki-laki menjadi imam bagi laki-laki. Perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan semua dan tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Makmum berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam, dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Kemudian makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muafik, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Untuk itu, perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa berikut. Penjelasan ini sangat penting, siapa tahu kalian mengalaminya. Halangan sholat berjamaah. Faktor-faktor yang menjadi halangan itu adalah hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah, angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, dan karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Kemudian tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Sholat berjamaah diawali dengan adzan dan iqamah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah saja. Barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ikhram, takbir intiqal, tasmi' dan salam. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat idain atau sholat 2 hari raya, sholat tarawih, dan sholat witir.
Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Pembiasaan sholat berjamaah. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dan sholat berjamaah yaitu 1:27 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan yaitu menjalin silaturahmi antara sesama umat Islam, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, menahan dari kemauan sendiri atau sifat egois. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan adzan. Ketika mendengar adzan, segera menuju masjid. Mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Suka menjalin tali silaturahmi antara sesama umat Islam di masjid. Senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalamnya yaitu taat pada kedua orang tua dan guru. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini pelajaran sudah selesai. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.